Beware the ground on which you stand. The floor is quicker than the sand. Okay, help me. Okay, stay calm. Don't struggle. Don't struggle. Stay calm. I'm calm. Grab on! Whoa! Stay calm! Oh, good! Oh, Come on! There is a lesson. I got you! Oh, There is a lesson you will learn. all right. Sometimes you must go back a turn. Oh, I got you. That was very quick thinking. Thank you, Judy. Thank you. So it's your turn, Peter. Okay. I thought I lost you again. Thanks for sticking around this time. Need a hand? Why, you just wait. We'll help you out. We each have 8. Halo gengs, kembali lagi dan lagi bersama channel yang akan selalu membuat kalian anteng seanteng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernafas. Kali ini kita akan bahas film permainan Ludo, tapi bukan sembarang Ludo karena setiap langkah dari hasil kocokan dadu akan muncul satu rintangan yang sangat berbahaya, mengerikan dan mematikan pada setiap orang yang memainkannya. Dan itu mereka rasakan secara real, bukan halusinasi belaka seperti apa cenah kisah petualangan mereka. Tapi sebelum itu, seperti biasa tidak bosan-bosannya untuk ngajak kalian supaya sehubrek dulu. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Berawal pada tahun 1869 terlihat ada 2 orang yang sedang mau poek maneh. Apa cenah yang sedang mereka lakukan? Ternyata cuma sedang ngubur sebuah kotak, mau berburu jurig juga tapi jurignya gak ada. Soalnya bulan Ramadan jurig-jurig pada dicangcang cenah. Tapi ada yang aneh geng sama kotaknya. Bentar. Shh, jangan berisik. Nah, ada suaranya gengs, kedengeran gak? Kotak naonnya takbiran ge acan geus ngadulag ti heula eta si kotak. Seratus tahun sudah berlalu semenjak penguburan sang kotak, terlihat seorang anak yang sedang riang gembira karena berhasil menjawab pertanyaan dan dihadiahi sepeda. Dia bernama Alan. Namun tiba-tiba sekelompok anak lain mengejarnya. Entah punya apa si Alan ini dengan mereka. Mengetahui dirinya ada yang mengejar, lantas dia pun ngaboseh sepedanya sekencang-kencangnya. Hey, Paris! What's the rush? Untung lokasinya tidak jauh dari sebuah rumah. Dia pun masuk ke sana untuk berlindung. Apakah itu rumahnya? Ternyata bukan, melainkan sebuah pabrik sepatu di mana ada satu karyawan kreatif bernama Carl berhasil menciptakan model sepatu terbaru, akan menunjukkan hasil karyanya ke si pemilik pabrik yang ternyata merupakan ayahnya si Alan. Selang beberapa saat si Alan dihampiri bapak-bapak yang menegur kalau area ini bukan taman kanak-kanak melainkan pabrik yang sangat berbahaya, dan dialah si pemilik pabrik sekaligus ayahnya si Alan bernama Sam. What's wrong? Dad, can I have a ride home? Alan, is Billy Jessup picking on you again? Si bapak yang tahu pasti ini ulah Billy si pembuli, bukan membantunya melainkan seraya berkata, "Please nak, please tong ceehen, gelutan tutumaneun." Bangsa. Gara-gara si bapak jadi weh bengep, geus puguh lobaan, tapi salut kasih Alan wanian. Kek. Coba putar ulang lah video nak. Hup. Nah, gengs, masih ingat gak dengan nisan ini? Tidak jauh dari nisan ini kan lokasi kuburan kotak aneh yang mengeluarkan suara bedug. Nah, benar kan? Si Alan dapat mendengar suara bedug tersebut, lantas dia pun menuju ke sumber suara yang dia dengar.
Dirasa sumber suara berasal dari dinding tanah ini dan kekepoan pun sudah menjadi hal wajib, dia pun kokoreh dan menemukan kotak tersebut. Kalau gak kepo gak akan jadi film ya geng. Si Alan membuka kotak tersebut yang ternyata berisikan sebuah... Naon eta tulisanna Jumanji jiga judul film, buku apa naon, cing kewang toong heula. Teu jadi si bapak eta melongkeun wae, naon atuh pa ieu mah sanesna naon, mending bawa ke rumah aja dulu, gak akan bener ini mah. Sesampainya di rumah lantas si Alan pun kembali mereview benda yang barusan ia temui dan setelah dibuka ternyata itu sebuah ludo. Si Alan yang kaget tidak sengaja melempar orang-orangan ludo, tapi terlihat sangat tidak wajar ya gengs. Kateuing atuh dan yang datang ternyata si Mama. Ngarerewas wae si Mama. Singkat cerita, kawenginakeun si Alan yang sedang makan malam dihampiri si ayah yang memuji keberaniannya berani melawan 1 versus squad dan dihadiahi brosur pesantren, tapi si Alan malah mengira kalau dirinya akan dibuang, padahal gak gitu konsepnya ya gengs. Pesantren itu indah luar biasa asli. You don't want me living here anymore? Alan. You won't be, not till you start acting. Maybe I don't want to be who you are. Maybe I don't even want to be a parish. It was named after my father. Why don't you live in it? Si Alan yang ngadat memutuskan untuk kabur, namun saat membuka pintu sudah ada gadis di luar. Ting saha eta, dia hanya sekadar mau mengembalikan sepedanya yang sempat diambil si Billy tadi siang. What was that? Ya, ternyata si gadis itu juga bisa mendengar suara dulag si kotak. Lantas si Alan pun ngajak dia untuk melihat sebuah permainan yang si Alan temukan dekat pabriknya. Kalau permainan ini bernama Jumanji, sebuah permainan untuk mereka yang mencari cara meninggalkan dunia mereka. Serem gitu, Tapi si gadis itu tidak tertarik karena itu merupakan permainan bocil. Tapi setelah dadunya dilempar, si orang-orangan ludonya bergerak sendiri. Moal bisa ngalicik atunya, membuat si Sarah jadi penasaran. Sarah orang teh namanya, gengs. Alan, look. Fly. You better run. Alan, look. These winged things are not much fun. Merasakan keanehan pada permainan ini, mereka pun memutuskan untuk berhenti. Tapi lagi-lagi... Rewasan si Alan mah, dengan tidak sengaja si Alan justru malah kembali melempar dadu yang membuat permainan terus berlanjut. In the jungle you must wait until the dice read 5 or 8. Permainan macam apa itu, geng? Si Alan tiba-tiba tersedot ke dalam ludo. Apakah dikirim ke hutan gitu? Katanya bisa kembali setelah angka 5 atau 8 keluar. ...26 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, di mana rumah sudah sangat tidak terurus. Entah apa yang terjadi setelahnya, yang jelas saat ini rumah akan dibeli Bibi Nora bersama keponakannya bernama Peter dan satunya lagi bernama Judy. Mirip si Mary Jane di film Spider-Man-nya. Si Bibi nyuruh si Peter untuk menyimpan koper keloteng, tapi tiba-tiba saja... Oh, ternyata si kelelawar itu masih jumangkor di situ setelah 26 tahun lamanya. Lantas keesokannya mereka memanggil damkar untuk menangkap kelelawar tersebut. Tapi dia tidak menemukan ada tanda-tanda kelelawar di sini. Dia malah berkata, mau-maunya kalian tinggal di sini karena rumah ini merupakan rumah bekas pembunuhan seorang anak bernama Alan Paris yang secara ujug-ujug menghilang. Si damkar bercerita kalau si Alan dibunuh oleh ayahnya. Sotoy, pugu kasedot ludonya, Teu apaleun. Not a bat in sight, ma'am. You hear that? Kawanginakeun. Keesokan harinya mereka akan pergi ke sekolah, sementara si Bibi akan pergi ke kantor perizinan untuk mengurus surat-surat. Tapi suara bedug si kotak terus berkumandang.
Lantas kekepoan terjadi lagi pada mereka mencari tahu suara apa dan berasal dari apa. Kok sudah berasa takbiran aja padahal baru mulai puasanya juga. Mereka pun membuka kotaknya yang ternyata sebuah permainan ludo seraya mencoba mengambil orang-orangan ludo yang menempel tapi ternyata sangat paguh untuk diambil. Si Peter juga menemukan 2 orang-orangan lagi. 6. A tiny bite can make you itch, make you sneeze, make you twitch. Wah edan, eta nyamuk sagede-gede alaihim, tapi mereka bisa mengatasinya dengan mudah. Si nyamuk kabur melalui jendela. Si Peter justru malah melempar kembali dadunya. Don't! This will not be an easy mission. Monkeys slow the expedition. Tiba-tiba saja, monyetnya muncul di dapur yang membuat keadaan menjadi buruk karena bisa diamuk si Bibi kalau ketahuan. Lantas mereka pun kembali ke loteng untuk mencari tahu permainan macam apa yang sedang mereka mainkan ini. Menemukan tulisan di sebelahnya lagi, kewang artikeun bisi teu kaharti bahasa Inggris soalna ieu mah moal kahartos kudu sok nuang kulub sampe mah. Jadi, sebuah peringatan kepada siapa saja yang bermain Jumanji, jangan memulai kecuali berniat untuk mengakhiri, karena setiap akibat yang ditimbulkan permainan ini akan hilang ketika ada pemain yang telah mencapai Jumanji dan memanggil namanya. Tah gitu, pantesan kelelawar masih ada setelah 26 tahun berlalu, karena si Alan dan si Sarah waktu itu tidak bisa menyelesaikan Jumanji. Tapi gengs, berarti si Alan juga berpotensi kembali dong. Kalau dia masih hidup sih, itu juga dikarenakan mereka sudah memulai dan tidak mau kena amuk si Bibi. Mereka memutuskan untuk menyelesaikan permainan ini secepat mungkin. 5. His fangs are sharp. He likes your taste. Your party better move. Makhluk apa tuh yang akan keluar? Tapi itu nomor 5 juga keluar, gengs. Apakah si Alan mampu bertahan di hutan selama 26 tahun ini? Nah, benar kan? Dengan pengalamannya selama 26 tahun di hutan, si Alan berhasil mengecoh si singa meskipun terlihat sedikit ngadeg-deg. Lantas mereka pun menceritakan setahu mereka kalau rumah ini sudah kosong bertahun-tahun dan yang tinggal di sini saat ini bukan orang tuanya si Alan, melainkan mereka bersama bibinya. Juga semua orang telah mengira kalau Alan Paris sudah almarhum. Mendengar hal itu si Alan akan pergi mencari orang tuanya, tapi sebelum itu dia bertemu dengan si Sarip yang sedang patroli. Dia bernama Carl, yang ternyata si Carl anak buahnya si bapak di pabrik yang waktu itu nyiptain sepatu model baru teh ya ning. Dikarenakan saat ini telah terjadi banyak kejadian aneh di kota, si Sarip menaruh curiga pada si Alan. Well, yeah, he's To find my parents! Hey, wait a minute! Where are you going? Barangkali saja ayahnya masih ada di pabrik, namun faktanya pabrik juga sudah terbengkalai. Dia melihat ada orang di ruang ayahnya, tapi setelah ke sana ternyata bukan. Lantas si Alan pun bertanya apa yang telah terjadi dengan pabrik ini dan di mana pemilik pabrik sekarang berada. Dia menjawab semua berawal dari kehilangan anaknya. Si Sam melakukan segala cara untuk bisa menemukan anaknya yang hilang. Waktu, materi, semuanya dia korbankan, tapi tidak ada hasil sampai kehilangan arah hidup. Tidak pernah datang lagi ke pabrik dan berakhir seperti yang kamu lihat saat ini. The parish is still around? They're over on Adams Street. Luar biasa kecintaan seorang ayah, tapi sayang si ayah sudah almarhum. Lantas mereka berdua pun meminta si Alan untuk membantunya menyelesaikan permainan ini. Di samping takut diamuk si Bibi, kondisi di sekitar pun sekarang sedang tidak baik-baik saja akibat dari permainan itu dan harus segera menyelesaikannya.
Setelah dicukur, mereka akan melanjutkan permainannya, tapi entah kenapa si Ludo tidak bereaksi saat si Judy melemparkan dadunya. Alan, it's not working. Si Alan pun menyimpulkan kalau kalian sedang memainkan permainan yang dia mulai 26 tahun silam, itu artinya si Alan juga harus ikut bermain. Dan saat ini bukan gilirannya si Judy, bukan juga giliran si Alan, melainkan giliran Sarah Whittle. Mau tidak mau, mereka harus mencari si Sarah terlebih dahulu dengan pergi ke rumahnya di kala itu. Berharap dia masih tinggal di sana. Si Sarah ini ternyata mengalami trauma yang sangat mendalam setelah kejadian itu, sampai dia berganti nama menjadi Madame Serena. Dan ketika tahu yang bertamu adalah si Alan Paris, dalam keadaan pingsan, si Alan menggembolnya ke rumah setelah tersadar alangkah soaknya si Sarah ketika diperlihatkan Jumanji. Tapi si Alan mencoba menenangkan dan meyakinkan si Sarah untuk ikut menyelesaikan permainannya. Tapi kaswak si Sarah sudah berada di tahap max level, membuat dirinya mugen, kekeh, tidak mau ikut-ikutan lagi dengan permainan ini. Just give me the dice and you can go home. I think all the energy. They grow much faster than bamboo. Take care or they'll come after you. Sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat dan berhasil menangkap si Peter. Harus saling melindungi sih ini mah, karena kalau salah satu tidak bisa lagi ikut bermain, maka permainan tidak akan bisa diselesaikan. Setelah berhasil mengalahkan si pohon, mereka akan melanjutkan permainan. Gilirannya si Alan yang akan melemparkan dadu. Hunter from the darkest wild. Van Pelt. What is it? Ya, seorang pemburu dari alam liar muncul. Tanpa ampun dia terus menembaki si Alan, layaknya sedang berburu hewan, sampai si Carl yang mencoba menghentikannya pun ikut kena getahnya. Hey, you! Si Alan ternyata muter, ngecoh si pemburu dan kembali melanjutkan permainan. Giliran si Judy yang akan melempar dadu. Don't be fooled, it isn't thunder. Staying put would be a blunder. The big kid who probably took you to... Run! It's a stampede! Don't look back! Segerombol hewan gado-gado melintas rumah mereka, bisa selamat tapi ada satu burung yang dengan sengaja mengambil permainan Jumanjinya, sedangkan di sisi lain si pemburu yang kehabisan peluru mendatangi toko senjata api untuk membeli bedil baru. Where are you going? He'll head for water! Kembali ke si Alan yang berhasil menemukan si burung, berkali-kali mencoba akan mengambil Jumanjinya, tapi entah kenapa si burung malah mempertahankannya. 26 tahun di hutan, masa gak bisa newak ikan-ikan acan, cuang barter welah jeng lauk ayeuna mahrung. Si burung yang menyetujui barter pun menoker Jumanji hingga hanyut, tapi untungnya si Peter dengan cekatan berhasil mendapatkan kembali Jumanjinya. Saat sedang berjalan akan kembali ke rumah, mereka malah bertemu dengan si Carl lagi yang masih menaruh curiga pada si Alan. Sebagai biang permasalahan yang sedang terjadi, seraya akan membawa si Alan ke kantor untuk diperiksa. Just a second. You can't take him. Dikarenakan ada si pemburu, si Alan pun pura-pura menyerah supaya bisa selamat dari si pemburu. Sementara itu si Peter secara diam-diam justru malah memainkan permainannya sendirian dan berbuat curang supaya angka yang keluar dari dadu sesuai dengan yang dia inginkan dan bisa lebih cepat menyelesaikan permainannya. A law of Jumanji hadn't been broken. Tapi hal itu terdeteksi oleh Jumanji dan mendapat beberapa sanksi. You will slip back even more than your token. Peter, your hands! Look at your hands! Sementara kota benar-benar sudah hancur diacak-acak para monyet, sedangkan si Alan menceritakan kejadian yang sebenarnya sedang terjadi dan mengakui kalau dirinya adalah Alan Paris. It's me, Alan.
Kembali ke mereka bertiga yang masih dalam perjalanan akan pulang sampai di kota yang sedang si monyet acak-acak tadi. Tiba-tiba saja si pemburu sudah ada di situ dan mengambil Jumanjinya menuju ke sebuah tos serba, sedangkan si Alan dibebaskan si Carl. Mendengar laporan masuk telah terjadi penyanderaan di sebuah tos serba dengan ciri-ciri yang mengarah pada si Sarah, Judy, dan si Peter, si Alan pun langsung bergegas ke sana. Di tos serba sendiri mereka terus dikejar si pemburu yang akan mengambil Jumanjinya hingga tiba pada saat mereka tidak walakaya lagi untuk berlari karena tertimpa gilining. Tapi yang terjadi... Si Bibi baru terlihat lagi sepertinya sudah selesai dengan urusannya dan hendak akan pulang, tapi tiba-tiba segerombol hewan gado-gado yang tadi melintas di sana. Sedangkan mereka yang berhasil lolos dari kejaran si pemburu mendapati rumah layaknya sudah seperti hutan rimba. Kembali ke si Bibi yang sedang mencari tumpangan, kebetulan juga si Carl yang ngucunghul dan akan pergi ke rumah si Bibi. Tapi tiba-tiba... Sementara meskipun keadaan rumah dalam kondisi begitu, mereka tetap akan melanjutkan permainan di sana. Giliran si Sarah yang melempar dadu. Setelah dihitung, si Sarah hanya perlu angka 12 yang keluar, maka permainan ini akan selesai. Celeketek teh tilu cenah lain 12 gerak. Every month at the quarter moon, there'll be a monsoon. Well, at least we're inside. Yeah, right. Hujan deras pun turun tapi hanya di dalam rumah itu saja sehingga mengakibatkan banjir dan munculnya beberapa ekor buaya. Mereka akan naik ke atas lampu supaya bisa lebih aman, tapi gadilan si buaya membuat si Sarah hampir kateleg si buaya. Dengan sigap si Alan menolong si Sarah dengan nangkodin buaya tersebut, dan si Bibi dengan si Carl yang sudah sampai mendapati pintu terkunci pagar. Lantas si Carl pun mendobrak pintunya dan yang terjadi... Tapi ada bagusnya juga karena dengan itu membuat rumah jadi root dari banjir dan bisa melanjutkan permainan. Giliran si Alan yang melemparkan dadu. Beware the ground on which you stand. The floor is quicker than the sand. Okay. Stay calm. Don't struggle. Stay calm. I'm calm. Tinggal butuh 3 langkah lagi. Si Alan seetik deui. Sementara sedang paciweuh dengan si Alan yang tersedot seperti lumpur hidup. Tapi karena di lantai berarti lantai hidup, si Judy dengan pintarnya langsung melempar dadu dan menghentikan lantai hidup tersebut. Lesson. I got you! There is a lesson you will learn. All right. Sometimes you must go back a turn. Oh, I got you. That was very quick thinking. Thank you, Judy. Thank you. So it's your turn, Peter. Lanjut ke giliran si Peter yang akan melempar dadu supaya permainan bisa lebih cepat selesai. Need a hand? Why, you just wait. We'll help you out. We each have 8.
Sekelompok bala-bala raksasa, si Alan nyuruh si Peter untuk membawa kapak di gudang, tapi saat akan kembali, dia bertemu dengan si Bibi. Si Bibi yang kaget sampai mundur masuk ke salah satu ruangan dan menguncinya di sana, sedangkan di atas si Alan meminta si Judy untuk membantu si Sarah mendapatkan gilirannya melempar dadu, tapi si Judy harus terkena cucuk si bunga yang beracun. Dengan memaksakan diri, si Judy membantu si Sarah melempar dadu. You're almost there with much at stake. Now the ground begins to quake. Suatu getaran membuat para laba-laba pergi dari situ dan mengakibatkan tanah terbelah tepat di antara si Alan sehingga dia dan si Sarah bisa terlepas. Jumanji yang terjatuh mencoba si Alan raih dengan cara gugulantungan, berhasil mendapatkannya. Lantas si Alan yang dapat giliran langsung membukanya, tapi tiba-tiba What's in your hand? Drop it. keluar 1, gengs. Berarti butuh angka 2 karena si Alan tinggal 3 langkah lagi. Please, 2 please, 2 please. Yes, 2, gengs. Jumanji. Oh. Jumanji. No, Alan, no! Akhirnya permainan dapat dimenangkan si Alan dan semua yang telah terjadi hasil dari efek permainan kembali ke seperti sebelum permainan dimulai, yaitu di tahun 1969. Tamat? Bagaimana filmnya, gengs? Cukup menidak terasakan waktukah? Tapi di ending film mereka berdua yang sudah kembali ke masa lalu tidak hilang ingatannya atas 26 tahun di masa depan yang mereka alami hingga bisa merubah masa depan yang salah satunya mencegah kematian orang tua si Judy dan si Peter. Ocelah, sekian dulu pembahasan film kali ini. Semoga kalian terhibur dan bye-bye.